Waalaikumsalam. على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك نبيك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظم ذاتك في كل وقت وحين أما بعد قال شيخنا المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وأمتنا بأسراره وأعد علينا ببركته آمين يا رب العالمين. Para bapak, para ibu, mustami'in, mustami'at sedaya ingkang minulya. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu untuk tawasaw bil haqqi, untuk bertolabul ilmi di masjid ini. Semoga pertemuan kita pada kali ini bisa membawa manfaat dan maslahah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini meneruskan kitab Nashaikhul Ibad pada makalah yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ummahatu arba'un ummul adwiyah wa ummul adab wa ummul ibadat wa ummul amani. Al ummahatu utawi piro-piro induk utawi piro-piro ibu
ummahat ini jamak dari artinya ibu, induk dari segala sesuatu. Iku arbaun ono papat. Umul adwiyati nomor siji induke piro-piro obat, induke piro-piro tombo. Wa umul adabi lan nomor loro induke piro-piro tata krama, induke adab etika. Wa umul ibadati lan nomor telu induke utawa ibune piro-piro ibadah. Wa umul amani lan nomor papat induke atau ibune piro-piro angen-angen. Fa umul adwiyati mongko utawi induke piro-piro obat, obat yang bisa mengobati yang paling bagus iku kilatul akli setitik oleh mangan, makan tidak terlalu banyak. Ini merupakan obat yang bagus. Wa umul adabi lan utawi induke piro-piro tata krama yang paling bagus iku kilatul kalami setitike guneman, ngomong tidak terlalu banyak, ngomong yang penting. Wa umul ibadati lan utawi induke pira-pira ibadah iku qillatul dzunubi setitike pira-pira dosa, tidak banyak melakukan perbuatan dosa atau meninggalkan perbuatan dosa. Wa umul amani lan utawi induke pira-pira angen-angen utawi induke pira-pira rencana iku as-sabru sabar, iku as-sabru sabar. Para bapak, saudara ibu sedaya ingkang minulya, ada 4 induk yang perlu kita mengetahui dan berusaha untuk melakukannya agar kita menjadi orang-orang yang bahagia, baik itu di dunia maupun di akhiratnya. Jadi induk itu ada 4. Yang pertama induknya obat. Obat ini banyak sekali. Sekarang banyak obat, termasuk obat yang di kedokteran, di apotik, di rumah sakit, di puskesmas, obat. Juga ada obat alternatif. Namun obat yang paling bagus sebetulnya adalah untuk menghindari supaya kita tidak berpenyakit, yaitu qillatul akli, menghindari tidak banyak makan. Makan sekalipun tidak banyak, tapi diusahakan yang ada vitaminnya. Kalau dulu itu ada namanya 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Ini kalau bisa, ini semuanya yang berprotein tinggi, yang ada vitaminnya. Nah, termasuk makanan, minuman, buah-buahan, kemudian lauk pauk ditambah dengan susu. Nah, ini untuk kesehatan yang terjaga, untuk menjaga itu. Tapi kalau misalnya kita ini menghindari dari makan yang banyak, tidak terlalu banyak makan, ya ini malah lebih bagus ya. Apalagi yang tidak banyak tapi juga bervitamin dan berprotein yang tinggi. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Ansor, sahabat Muhajirin yang mengikuti pada Rasulullah. Nah, ini makan tidak terlalu banyak, makannya cukup kurma sehari itu hanya beberapa butir kurma. Ini sudah cukup bisa mengenyangkan. Justru itu menjadikan sehat karena tidak terlalu banyak makan. Kalau istilah Jawa itu mangan longan, turu bantalan merang mangane mangan longan.
Tidurnya ini merme arang-arang, tidak terlalu banyak tidur, tapi digunakan untuk kebaikan, untuk beribadah, untuk melakukan sholat-sholat sunat, untuk membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Maka mangan longan, mangane dilongi. Makanya termasuk di dalam tombok ati yang ada 5, weteng luwe. Tombok ati iku 5 warnane, antara lain weteng siro kudu kang luwe, itu puasa. Karena dengan puasa ini berarti ini mengurangi makan, mengurangi makan. Nah, ini yang pertama. Dengan mengurangi atau tidak banyak makan ini termasuk induknya obat yang bisa menjadikan kesehatan kita sehingga kita tidak terkena penyakit. Ini dibahasakan seperti itu. Kemudian yang kedua, wa ummul adabi. Ummul adabi induknya etika, induknya akhlak, induknya tata krama adalah sedikit ngomong. Ya tidak banyak ngomong. Ngomong ini kalau penting, mengucapkan sesuatu ini yang ada manfaatnya. Sekira tidak ada manfaatnya diusahakan ini dihindari. Ya, sehingga itu apalagi omongan yang sampai menjadikan perbuatan dosa, omongan bohong, omongan mengadu domba, omongan menfitnah, ya, ucapan hoak dan lain sebagainya. Nah, ini menghindari hal-hal yang itu. Ini termasuk akhlak yang paling bagus. Banyak sekali akhlak budi pekerti, tapi termasuk ini akhlak yang paling bagus, yaitu menghindari tidak terlalu banyak ngomong. Tapi kalau misalnya banyak ngomong yang ada manfaatnya, ngomong tapi ada faedahnya, ini juga bagus. Sebagaimana para mubaligh, para kiai, ya, penceramah, dan ceramahnya ini berdasarkan Al-Quran, berdasarkan Al-Hadis, dan juga kitab-kitab yang muktabar. Nah, ini banyak ngomong tapi ngomong yang ada manfaatnya. Yang dimaksud induknya adab, yaitu sedikitnya bicara, sedikitnya ngomong, yaitu ngomong yang tidak ada manfaatnya. Menghindari omongan yang tidak ada manfaatnya, apalagi yaitu omongan yang menjadikan perbuatan dosa, yaitu perbuatan bohong, menipu, menfitnah, mengadu domba dan lain sebagainya. Bahkan ini malah menjadikan perbuatan dosa, menjadikan tidak baik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa ummul ibadati qillatu dzunubi. Induknya ibadah. Ibadah ini banyak sekali. Ya, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang sunnah, apalagi yang wajib. Ya, yang wajib misalnya bagi kita semuanya melakukan ibadah sholat fardu, kemudian berpuasa, kemudian berzakat, dan juga termasuk haji bagi yang mampu. Ini ibadah-ibadah yang wajib, dan juga ibadah-ibadah yang sunnah. Ini banyak sekali. Dari sholat itu selain yang wajib juga ada sholat yang sunnah. Dari puasa selain yang wajib juga ada puasa yang sunnah. Ya, seperti puasa pada bulan Muharram. Ini kita dianjurkan untuk berpuasa, terutama yaitu pada Tasu'a dan Asyura yang telah kita lewati. Kemudian nanti juga ada puasa Senin dan Kamis, ada puasa Ayyamul Bid, yaitu hari-hari terang bulan. Kemudian sebentar lagi kemudian ada puasa untuk Rejab dan lain sebagainya, puasa sunnah. Ini banyak sekali ibadah-ibadah, tapi ibadah yang paling utama dalam sabda Kanjeng Nabi yang tadi adalah qillatu dzunubi, yaitu sedikitnya dosa. Sedikitnya dosa. Kenapa? Karena dengan melakukan perbuatan dosa yang asalnya seseorang itu mempunyai amalan yang banyak, ibadahnya bagus, ucapannya bagus, kemudian
perbuatannya juga bagus, tapi di samping itu juga melakukan perbuatan dosa. Karena melakukan perbuatan dosa ini yang akhirnya ini bisa mengurangi dari pahalanya amal-amal ibadah yang telah dilakukan. Apalagi perbuatan dosa yang sampai syirik, menyekutukan Allah dengan lainnya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah ini tidak mengampuni perbuatan-perbuatan dosa. La yaghfiru ayyushraka. Kalau perbuatan syirik, menyekutukan Allah dengan lainnya, menyekutukan Allah dengan berhala, menyekutukan Allah dengan matahari, kemudian menyembah kepada selain Allah, ini namanya syirik kepada Allah. Lah, syirik kepada Allah yang seperti ini tidak diampuni dosanya. Bahkan perbuatan-perbuatan amal-amal bagus yang telah dilakukan, asalnya sudah perbuatannya bagus, ucapannya bagus, tapi karena syirik, entah syirik itu dengan ucapannya atau syirik dengan perbuatannya, lah ini menjadikan hilang pahala amal-amal ibadah yang telah dilakukan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita terjaga dari perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Nah, ini mengurangi dosa, sedikitnya perbuatan dosa. Kalau kita melakukan perbuatan dosa, namanya kita manusia. Manusia ini adalah mahallul khata' wan nisyan. Manusia adalah tempat kesalahan dan kelupaan. Sering kita melakukan perbuatan-perbuatan salah, namanya manusia, hal yang wajar kita mempunyai kesalahan, tapi jangan keterlaluan. Juga lupa, ini adalah fitrah manusia, hal yang biasa bagi kita lupa. Adanya sudah akan melakukan suatu perbuatan, sudah janji, akhirnya lupa. Ini bagi manusia ini hal yang biasa, yang wajar. Tapi kalau terlalu lupa, kalau sering lupa, lah ini yang tidak wajar. Makanya kita ini kalau melakukan perbuatan dosa, ini karena kita ketahui bahwa manusia ini adalah mempunyai musuh bebuyutan. Siapa itu? Yaitu setan. Setan ini adalah merupakan musuh bebuyutan dari manusia, mulai dari nenek moyang kita, Nabiullah Adam alaihissalam, sampai akhir zaman besok ini. Setan ini berusaha mendekati kita untuk menyelewengkan kepada kita, untuk mengajak kita berbuat dosa. Untuk itu kita perlu membentengi diri, membentengi iman kita, jangan sampai kita tergoda oleh setan, yaitu dengan banyak beribadah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Nah, ini hal yang wajar kalau kita misalnya melakukan perbuatan dosa. Tapi setelah itu dianjurkan kalau setelah melakukan perbuatan dosa untuk berminta ampun, bertaubat, membaca istighfar. Antara lain setelah melakukan sholat kita wiridan Astaghfirullahaladzim, ya, artinya saya minta ampun kepada Allah yang Maha Agung, ya, li wali walidayya, kepada saya dan kepada kedua orang tua saya, wali jami'il muslimin wal muslimat wal jami'il hukukil alayya, yang orang-orang yang ada hak kepada saya, wal jami'il muslimin wal muslimat, dan minta ampun untuk semua orang muslimin dan muslimat, al ahyai minhum wal amwat, baik itu yang masih hidup maupun yang sudah mati. Nah, dengan baca istighfar ini, dosa-dosa yang telah kita lakukan, yang telah kita lakukan perbuatan dosa, kalau dosanya itu dosa kecil, dosa seperti misalnya ucapan-ucapan yang gak bagus, ngerasani, kemudian perbuatan-perbuatan menyakitkan hati temannya dan lain sebagainya, dengan istighfar ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk dosa-dosa yang seperti itu.
Sekalipun kita ini banyak dosa, tapi seringkali kita istighfar, bertobat, insyaallah ini akan menjadi bersih. Tapi diupayakan, ya sekalipun sudah tahu resepnya kalau berbuat dosa kemudian bisa dihilangkan dosanya itu, tapi kita berusaha qillatul dzunub, yaitu mempersedikit atau berusaha tidak melakukan perbuatan dosa. Para bapak, para hadirin sedaya ingkang minulya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu wa ummul amani as-sabru. Wa ummul amani as-sabru, dan induknya harapan, angen-angen, cita-cita, ya. Induknya cita-cita atau harapan kita ini adalah sabar. Adalah sabar. Kita diharapkan untuk bersabar, ya. Nah, apa sabar itu? Sabar itu di dalam saat kitab itu disebutkan as-sabru huwa tajarru'u murarati min ghairi ta'hisin. Sabar, ya. Ini harapan-harapan, kita punya cita-cita, kita punya cita-cita, punya tujuan, ini harus bersabar. Sabar yaitu sanggup menghindari rasa pahit tanpa dengan ekspresi wajah yang merengut, istilahnya, yaitu tajarru'ul marrati, sanggup ngelek, sanggup menelan rasa pahit, ya, rasa pahit min ghairi ta'bisin, tanpa disertai dengan wajah yang merengut. Wonten dawuh as-sabru kasibri, sabar itu seperti jadam. Jadam itu rasanya pahit, makanya orang sabar ini ya melaksanakan perbuatan-perbuatan yang enggak baik, tapi dilaksanakan dengan menahan diri, ya, menahan diri, sanggup menelan rasa pahit, yaitu rasa yang berat, ini dilaksanakan tetap dengan semangat. Ada yang lain, sabar wa tarku syakwa min alamil bala. Ada yang mendefinisikan bahwa sabar adalah meninggalkan wadul, tidak mengadu, tidak wadul pada selain Allah. Karena adanya bala, adanya musibah, ini tidak wadul, tidak sambat-sambat. Ini termasuk dalam sabar. Sehingga Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah bersabda, menunjukkan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabar ini ngucapnya gampang, tapi mempraktekannya ini tidak gampang. Tapi kalau kita biasakan, insya Allah ya tidak sulit. Sabar dibagi menjadi tiga. Yang pertama as-sabru alal musibah. Yang kedua as-sabru alat ta'ah. Yang ketiga as-sabru anil maksiyah. Yang pertama sabar menghadapi musibah. Kita terkena musibah, entah itu musibah berupa kecelakaan, musibah berupa kehilangan, musibah berupa sakit, ya, musibah berupa kebakaran dan lain sebagainya, harta kita misalnya kehilangan. Nah, ini kita sabar. Sabar yaitu kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga tetap berusaha. Misalnya kehilangan, ya ini berusaha bagaimana supaya bisa ketemu lagi, tapi di balik itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kebakaran, kemudian ada bencana di sekeliling kita, termasuk keluarga kita misalnya terkena musibah, terkena bencana seperti itu. Nah, ini kita sabar untuk menghadapinya. Kemudian yang kedua, sabar untuk melakukan perbuatan taat. Kita melakukan perbuatan taat, yaitu kewajiban-kewajiban
Syukur-syukur juga kesunatan-kesunatan dalam keadaan bagaimana saja kita melakukannya dengan yang sebaik-baiknya. Misalnya sholat wajib, sholat fardu, ini kita diupayakan untuk melakukannya dengan berjamaah. Ya, dengan berjamaah. Ini berarti taat kepada Allah dan berusaha untuk mengikuti. Ini sabar sekalipun waktu hujan, sekalipun waktu panas, sekalipun waktu banyak kesibukan, tapi tetap sabar untuk membagi waktu, pandai-pandainya membagi waktu untuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diupayakan yaitu kita banyak istiqomah, konsisten di dalam melakukan ibadah tersebut. Untuk jamaah kita istiqomah, ya jamaah. Ya, sekalipun keadaan bagaimana saja diusahakan jamaah. Nggak bisa di masjid, ya dilaksanakan di musola yang terdekat. Di musola yang terdekat misalnya ketepatan juga ketinggalan, bisa dilaksanakan jamaah di rumah bersama dengan keluarganya. Diupayakan ini untuk sabar untuk melakukan taat, melakukan ibadah, misalnya itu tadi sholat secara berjamaah. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa saja yang diperintahkan oleh Allah tetap dilakukan. Misalnya juga diwajibkan kita mengeluarkan zakat, ya. Kemudian ada musibah di keluarga kita, misalnya ketepatan membutuhkan banyak biaya-biaya, tetap namanya zakat ini tetap juga dikeluarkan. Ini karena taat kepada Allah, karena aturan kewajiban ini tetap dilaksanakan, taat. Kemudian yang ketiga yaitu sabar anil maksiyah, sabar menghindari dari perbuatan maksiat. Karena yang kita ketahui di sekitar kita ini banyak di antara kita, teman-teman atau tetangga ini melakukan maksiat, misalnya minuman keras atau berjudi, ya. Ya, ini kita hindari, tidak mengikutinya. Ya, kalau misalnya kita juga dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan miskin, sementara kebutuhan di keluarga ini membutuhkan biaya, lah ini sabar meninggalkan maksiat, itu tidak akan mencuri, tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan dosa, menghindari perbuatan-perbuatan maksiat. Ini termasuk juga kategori sabar. Makanya dalam hadis dari sahabat Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikma silahul mu'min as-sabru wad du'a. Sebaik-baik senjatanya orang mukmin, kita semuanya sebagai orang mukmin ini mempunyai senjata. Senjatanya yang pertama adalah sabar, ya, sabar. Ya, sabar tadi tentang melakukan perbuatan-perbuatan taat, menghindari perbuatan-perbuatan maksiat, dan juga terkadang ada musibah, ini sabar. Dan yang kedua, silahul mukmin, pedangnya, senjatanya orang mukmin adalah doa. Ya, doa ini merupakan senjata bagi orang mukmin. Jadi ada dua senjata orang mukmin bagi kita. Yang pertama adalah dengan kesabaran, kemudian yang kedua yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para hadirin sedaya ingkang minulya, nah, untuk sabar ini ya bagi kita semuanya, bagi orang kaya juga harus sabar, orang miskin sabar, pejabat sabar, orang alim sabar, orang yang bodoh juga sabar. Adapun sabarnya ini sebagaimana pada syairan biasanya yang dikarang oleh Romo Ki Jamaluddin Ahmad ini, dadi wong sugih kudune sabar, dadi wong miskin kudune sabar, dadi wong alim kudune sabar,
sabar, dadi wong bodho kudune sabar. Wong sugih sabar, akeh sedekahe. Wong miskin sabar, neriman atine. Wong alim sabar, sregep mulange. Wong bodho sabar, sregep ngajine. Wong bodho sabar, sregep ngajine. Lagi sabar, yaitu bagi orang yang kaya, sabarnya yaitu banyak-banyak sedekah. Karena harta yang dimiliki oleh seseorang, hakikatnya sebagian ini adalah miliknya orang miskin. Makanya banyak sedekah. Bagi orang yang miskin, sabarnya gimana? Ya nerima apa yang menjadi bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini ditakdirkan oleh Allah, kadang-kadang bagiannya itu memang jadi orang yang kaya, kadang-kadang bagiannya kita jadi orang yang tidak kaya. Makanya masing-masing orang ini punya kelebihan dan punya kekurangan. Kemudian bagi orang yang alim, orang yang pandai, orang yang ngerti sabarnya, mau menularkan ilmunya, diajarkan kepada orang lain, baik itu di sekolah atau di tempat-tempat lain. Dan orang yang bodoh bagi kita, orang awam yang sabar, yaitu apa, dengan mau mengaji. Para bapak, para hadirin saya kami mulya, semoga apa yang kami sampaikan sedikit ini bisa membawa manfaat dan masalah bagi kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallim. Allahumma tsabbit imanana, nawwir qulubana, barik lana fi ma أعطيتنا سلمنا في الدنيا الآخرة. اللهم يسر مراداتنا من مرادات الدين والدنيا الآخرة وخشف مقاصدنا ومقاصد مجرمتنا ومقاصد الدين والدنيا الآخرة واقض حوائجنا من حوائج الدين الدنيا. اللهم يا ميسر كل عسير يسر مرادنا بفضلك الواسع. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا يضر في السماء والسميع العليم. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا شفاء عاجلا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.